Assalamualaikum. Nah, jadi ceritanya tuh, sekarang tuh masih pagi. Tapi tadi pas bangun tidur, aku tuh lagi scroll-scroll media sosial di aplikasi hitam gitu kan. Terus tiba-tiba ada muncul FYP tentang karyawan dari PNM itu menjadi korban. Mungkin dugaannya sih masih pembunuhan lah gitu kan. Tiba-tiba setelah melihat postingan itu kan, tiba-tiba pikiran aku tuh kayak berkeliling buana ke masa lalu, karena walaupun dalam waktu yang singkat, walaupun waktu yang nggak lama gitu kan, aku tuh pernah mengalami bekerja di sana sebagai AO. Rasanya kayak miris sekali, karena waktu di sana tiba-tiba kayak keingat pulang kerjanya tuh jamnya nggak menentu. Bahkan aku pernah jam 1 malam itu masih di rumah nasabah, karena posisinya nasabah itu bermasalah, karena ya banyak nasabah yang kabur, terus ada masalah nasabah yang nunggak, sementara dari ketua kelompoknya itu udah nggak bisa mengatasi lagi. Jadi mau nggak mau AO-nya lah yang terjun ke rumah langsung. Itu sih. Jadi waktu itu tiba-tiba serius aku tuh kayak lagi kok terjadi lagi gitu. Terus ya sebenarnya memang pekerjaan itu memang gajinya besar, UMR, terus juga tunjangannya juga lumayan gitu kan, tapi untuk risikonya benar-benar sumpah nggak ngotak. Kenapa aku katakan nggak ngotak? Karena untuk di PNM itu kebanyakan bukan nasabah, kebanyakan AO-nya tuh perempuan, tapi nggak tahu lah ya kalau di tempat lain, karena di beberapa cabang yang aku ketahui itu tuh kebanyakan perempuan semua gitu. Untuk kapasitas sebagai perempuan untuk bekerja sampai malam, bahkan sampai jam 1 malam, itu udah benar-benar di luar nalar gitu. Rasanya kayak miris, sedih kayak gitu, karena aku tuh kayak keingat waktu masih di sana kan. Aku tuh kayak pernah jam 12 malam kami tuh pergi ke rumah nasabah. Posisinya tuh kayak dekat gunung-gunung, jalan sepi, gelap gitu. Tapi kita nggak boleh pulang karena angsuran itu nggak cukup. Jadi orang di kantor tuntutannya, mereka nggak pernah mau tahu angsurannya tuh kayak kurang, ya kita yang harus datang ke rumah nasabah, harus dapat gitu. Kalau nggak dapat ya gimana, ya kita nggak boleh pulang gitu, sementara posisinya udah malam gitu. Benar-benar menyayat hati sih. Jadi kalau pas keingat itu, dan kebetulan juga ada nongol di FYP aku tentang nasabah itu. Jadi untuk almarhum Hijrah, kalau nggak salah Hijrah ya namanya, itu di daerah mana ya, nanti yang ini ada nih, aku screenshot tadi kan. Jadi kronologinya kalau dari berita-berita yang beredar itu si Hijrah nih dibonceng sama suami dari nasabah, karena katanya mau pergi ambil sisa uang angsuran, mungkin angsurannya masih kurang gitu kan. Jadi ya mau nggak mau lah, kalau dalam pikiran aku, mungkin kalau aku di posisi si Hijrah pun, daripada kita nggak boleh pulang, daripada kita nggak boleh istirahat gitu kan, ya mau nggak mau kita percaya sama si nasabah, suami nasabah gitu kan. Jadi ceritanya tuh si Hijrah nih pergilah kan, ikut, katanya dibawa ke bagian kebun-kebun kayak gitu. Itu pun berasal dari chat-chat dari kawan Hijrah gitu kan, dari screenshotan kawannya si Hijrah tuh, sampai akhirnya si Hijrah tuh dinyatakan hilang. Tapi sekarang udah ketemu, tapi ya kondisinya memang nggak bernyawa. Ya kemungkinan itu tuh kayak dibunuh, karena ya Allah, sumpah lah ya Allah, itu tuh kayak kenapa sih ada orang yang tega sampai membunuh kayak gitu. Tapi nggak bisa juga disalahkan sih, karena memang kayak dari anggota PNM-nya itu karena tuntutan dari perusahaannya kayak gitu. Bayangkan kami
dari pengalaman kita pribadi gitu kan, kami pernah tidur jam 2 karena satu kelompok aja yang bermasalah, semua orang nggak boleh tidur. Jadi gimana ya, banyak kali tuntutannya gitu, walaupun udah lewat dari jam 9, 10, 11, 12, bahkan jam 1, belum tahu lagi kondisi perjalanan yang harus dilewati gitu kan, perjalanan yang dilewati entah begal entah apa gitu kan. Miris lah pokoknya ya. Aku sih berharapnya semoga untuk kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus serupa, nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang menimpa karyawan-karyawan. Terus ya untuk mungkin untuk atasan-atasan dari perusahaan PNM gitu kan, mungkin bisa dikoordinasi lagi, bisa dibahas lagi mengenai jam kerja dan juga keselamatan dari karyawannya. Semoga aja almarhum bisa tenang, bisa diterima di sisi Allah. Miris. Oke deh, segitu dulu. Sebenarnya aku tuh nggak tahu lah yang mau buat konten apa, tapi tiba-tiba karena tiba-tiba aja kan, tiba-tiba ada nongol di FYP akun hitam di media sosial hitam, aplikasi hitam yang kayak gitu kan. Terus kebetulan juga pernah ngalami, dan ya walaupun gak lama sih, dan Wita pun juga berhentinya pun karena memang merasa ini benar-benar di luar otak, di luar nalar kerjanya kayak gitu kan. Selain mengorbankan diri sendiri demi gaji, juga mengorbankan keluarga di rumah. Pastinya keluarga di rumah tuh kayak nelpon, kayak mama kan nelpon tengah malam, di mana masih di luar. Jadi mama pun juga kayak kesehatannya terganggu karena kepikiran anaknya di luar kayak mana gitu kan. Jadi akhirnya sebenarnya bukan contoh yang baik juga sih mangkir dari sana, tapi itu adalah keputusan Wita karena mangkir karena merasa ini benar-benar di luar nalar, di luar kemampuan sebagai perempuan. Kerja dari pagi sampai tengah malam, nggak tahu istirahatnya palingan dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, karena waktu itu kita tinggalnya tuh kan di mes. Jadi kalau di mes tuh orangnya rame, mau nggak mau jam 5 itu udah harus bangun, karena kalau nggak bangun jam 5 nanti bakalan antri di kamar mandi gitu kan. Jadi waktu istirahatnya pun juga sangat-sangat minim. Astagfirullah. Jadi ya semoga aja lah ya, semoga kedepannya nggak bakalan ada lagi korban-korban seperti ini, dan perusahaan pun bisa mengaudit lagi sistem kerjanya gimana menjadi yang lebih baik. Oke deh kawan-kawan, segitu dulu video ini. Sumpah kayak miris sekali, sedih gitu, tapi ya mau gimana lagi, semua udah terjadi. Oke dah, segitu dulu video aku. Bye.